Halo Sobat Bisnis, Fokus Bisnis edisi Senin 3 Juli 2023 mengangkat tema berkaitan soal upaya pembenahan fintech peer-to-peer lending. Memasuki babak baru Selasa 4 Juli 2023 di mana regulator menentukan batas pertama berkaitan soal batas ekuitas perusahaan fintech peer-to-peer lending untuk yang pertama kalinya, yakni adalah 2,5 miliar rupiah. Sayang, di waktu yang telah ditentukan tersebut banyak perusahaan peer-to-peer lending puluhan bahkan belum memenuhi batas tersebut. Bahkan beberapa perusahaan justru mencatatkan ekuitas negatif. Selain persoalan modal, ada juga beberapa hal yang kemudian dibenahi oleh regulator, khususnya berkaitan soal skor kredit perusahaan dan juga tata kelola yang baik bagi peer-to-peer lending. Inilah Fokus Bisnis. Dan tentu saja kita akan membahasnya langsung bersama dengan Stefanus dari Redaksi Bisnis. Kabar baik, Mas? Kabar baik, Mbak Ririn. Kabar baik, kita berjumpa lagi dan akan membahas lagi soal Fokus Bisnis. Ini kemarin kita perbincangan soal peer-to-peer lending ini masih selalu hangat gitu kan. Karena juga kalau berkaitan soal outstandingnya juga sudah mencatatkan cukup besar ya. Nilainya 50 sekian triliun gitu kan. Lantas apa kemudian yang menjadi latar belakang bisnis mengangkat tema ini? Bisnis mengangkat tema khusus yang terkait dengan fintech ya, sebenarnya fintech terutama yang terkait dengan peer-to-peer lending itu karena memang didasari momentumnya adalah tanggal 4 Juli 2023 Selasa kemarin ya. 4 Juli 2023 itu adalah awal bagi perusahaan tahun pertama bagi perusahaan P2P lending untuk memenuhi ekuitas minimal 2,5 miliar karena kalau mengacu kepada regulasinya OJK, nantinya perusahaan fintech ya, terutama yang bergerak di layanan P2P lending itu mereka harus memiliki ekuitas minimal kan sampai 12,5 miliar. Jadi ini tahap pertama, nanti selanjutnya di tahun depan mereka harus memenuhi sekitar 7,5 miliar gitu. Jadi memang momentumnya, secara momentum kita mengambil laporan ini secara khusus, kita mengupas bagaimana sih kesiapan dari pemain-pemain peer-to-peer lending di Indonesia, pemain fintech di Indonesia terkait dengan kebijakan permodalan ini, ekuitas terutama ya gitu. Berkaitan soal di sisi lain berkaitan soal TWP 90 nih Mas. Untuk angkanya sendiri justru mengalami kenaikan jika kita dibandingkan dengan data year on year gitu kan. Kalau dibandingkan dengan 2022 justru ada peningkatan gitu kan. Lantas bagaimana kemudian dorongan dari regulator gitu untuk kemudian mendorong peer-to-peer lending fintech ini untuk dapat juga meningkatkan dari kredit skor perusahaan sendiri dan juga mewujudkan tata kelola yang baik bagi perusahaan. TWP 90 itu kan mencerminkan tingkat prestasi ya, tingkat prestasi dari satu entitas P2P lending ketika dia mengembalikan pinjaman kepada lendernya, kepada investornya. Kalau di bisnis perbankan ya ibaratnya itu kayak kredit macet lah ya, kredit macet gitu ya, kredit macet. Kalau tidak salah kan bulan April. Data terakhir April adalah bulan April. Data April itu sekitar 1,7 atau 1,9 triliun gitu, dan nilai itu memang naik gitu kan. Nah, kalau bagi buat OJK dengan angka secara nilai akumulasi 1,7-1,9 triliun memang kelihatannya besar. Tapi kalau kita melihat persentasenya memang masih di rentang di bawah 5% gitu. Tapi memang tren naik. Nah, kalau kita melihat situasi yang belakangan berkembang itu, terutama P2P lending itu berkembang pesat ketika masa pandemi COVID kemarin. Berkembangnya di situ gitu ya. Ya, di area-area pas pandemi gitulah ya, ketika banyak orang butuh modal, kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan P2P lending itu cepat gitu kan. Dan di satu sisi kemampuan mereka untuk mencicil gitu, kemampuan mereka untuk membayar, mengembalikan pinjaman juga udah mulai ada yang tergopoh-gopoh lah, kita katakan begitu.
Jadi apa namanya, OJK sendiri memang terus memantau, kalau dari laporan bisnis bahwa OJK terus memantau perkembangan dari tingkat One Prestasi ini, dan memang beberapa perusahaan P2P lending sudah boleh dikatakan sudah diperingatkan ya untuk segera melakukan pembenahan semacam itu. Tapi memang kalau secara keseluruhan angka 1,7 triliun, angka TWP 90 ini ya, tingkat One Prestasi itu memang masih di bawah threshold ya, masih di bawah threshold 5%. Tapi memang perlu diwaspadai karena ini bisnis baru. Techfin ini kan bisnis baru ya. Ekosistem Techfin ini kan baru berkembang mungkin 4-5 tahun terakhir lah ya. Dan didukung dengan adanya COVID-19 gitu ya. Dan apa namanya, mestinya sih tidak memberikan, karena sebenarnya gini, karena kan banyak juga P2P lending yang mendapat pendanaan dari perbankan, ya kan. Artinya kalau yang dikhawatirkan kan kalau misalnya tingkat pengembaliannya tidak lancar, nanti akan berdampak juga ke peminjamnya seperti perbankan gitu. Jadi ada sistemiknya lah. Nah, itu yang kita harapkan tidak akan berdampak semacam itu. Dengan angka yang masih di bawah threshold sih mestinya masih bisa dikendalikan. Tentu saja untuk menjaga kepercayaan publik juga dan juga kepada konsumen, betul, maupun pemberi dana gitu ya Mas ya. Terutama di lender. Selain berbicara soal modal, fintech peer-to-peer lending ini juga berbicara soal moratorium gitu, yang sempat kemudian akan diberlakukan gitu kan oleh otoritas jasa keuangan. Tentu pemberlakuan moratorium nantinya akan menimbulkan ekses positif dan juga negatif. Bagaimana temuan dari bisnis? Kalau dari sisi moratorium memang OJK sudah memberikan sinyal ya akan membuka moratorium. Moratorium itu kan sudah berlangsung sejak tahun 2020 lah ya, sekitar 2020 atau 2019 ya, atau ya 2020 ya. Pada saat itu memang banyak, terutama dari kasus pinjaman online ya, kasus pinjaman online ilegal dan lain sebagainya yang berkembang. Makanya OJK pada waktu itu memutuskan untuk menyetop dulu perizinan perusahaan-perusahaan Techfin. Jadi sekarang ini semua perusahaan Techfin, hampir sekitar 102 perusahaan Techfin sekarang ini sudah memiliki lisensi dari OJK yang sudah berizin OJK. Itu sudah berkurang jauh dari sebelumnya, mungkin lebih dari 130 atau hampir 200-an lebih perusahaan Techfin. Artinya sejak 2020 sampai 2023 sekarang ini masih ada 102 perusahaan gitu. Nah, di belakang yang mengajukan perizinan konon banyak gitu kan. Nah, mereka banyak yang bergerak juga di layanan yang hampir sama, P2P lending juga. Ada yang bergerak di layanan non pinjaman gitu. Nah, nantinya kalau yang terkait dengan pinjaman ini memang mestinya harus mengacu ke regulasi yang baru ya. Mengacu ke regulasi bahwa mereka harus memiliki modal minimal 25 miliar, modal di store ya 25 miliar, dan ekuitas minimal gitu, seperti yang diatur gitu. Jadi kalau dari sisi positifnya mestinya perusahaan-perusahaan Techfin, kalau misalnya nanti moratorium ini dibuka, perusahaan-perusahaan Techfin baru yang bergerak di layanan P2P lending, mestinya mereka akan memiliki modal yang jauh lebih kuat. Nah, ekses dampak negatifnya memang kalau kita bicara bisnis ini, karena bisnis baru baru berkembang, kemudian banyak dengan 102 ini pun sebenarnya sudah banyak. Sudah cukup banyak. Sudah sangat banyak gitu. Dan beberapa perusahaan juga sudah mulai kelihatan agak kesulitan dari sisi ekuitasnya gitu. Jadi mestinya nanti OJK bisa melihat bahwa perusahaan-perusahaan yang diberikan izin nantinya adalah perusahaan-perusahaan yang memang sudah memenuhi standar, sudah memenuhi regulasi gitu, sehingga tidak menimbulkan efek di belakangnya nanti. Semacam itu sih kalau kita melihatnya ya. Jadi secara umum kalau kita melihat nanti kedepannya moratorium ini pasti akan menambah jumlah pemain gitu, tapi setidaknya juga
dapat memberikan semacam layanan-layanannya itu menjangkau jauh lebih luas gitu. Jadi tidak hanya terbatas di masyarakat perkotaan saja, tapi juga menjangkau masyarakat pedesaan, bahkan di luar Pulau Jawa lah Yang ibaratnya. unbankable gitu ya. Ya, betul. Lantas berkaitan soal data yang kemudian dirilis oleh OJK, statistik fintech sendiri mencatatkan bahwa di tahun ini sudah bisa membalikan keadaan yang semula rugi, sekarang sudah bisa mencatatkan laba. Namun menjadi perhatian adalah terus kemudian perusahaan fintech peer-to-peer lending ini dituntut untuk menciptakan tata kelola yang baik. Bagaimana temuan dari bisnis? Memang sejak mereka diukur oleh OJK ya mungkin sekitar tahun 2020 atau ya sekitar tahun 3 tahun terakhir lah ya terukur oleh OJK. Baru tahun inilah perusahaan P2P lending itu bisa mencatatkan laba ya secara umum gitu, walaupun laba ini mungkin hanya dihasilkan oleh beberapa perusahaan saja kan, tidak semua bisnis P2P lending bisa tumbuh kuat gitu. Nah, harapan kita sih sebenarnya bisnis-bisnis yang sudah mendekati laba ini yang menjadi ibaratnya boleh dikatakan role model gitu ya, role model bisnis. Nah gitu, sementara itu yang perusahaan-perusahaan yang sekarang ini masih ibaratnya masih bermasalah ya dari sisi ekuitasnya semacam itu ya, harus ada tindakan-tindakan yang lebih tegas dari OJK untuk segera melakukan penyelesaian terhadap perusahaan-perusahaan yang memang dalam tanda kutip masih terkendala itu tadi gitu. Jadi sih harapannya kita karena ini bisnis baru, biarkan mereka tetap tumbuh gitu, tapi di satu sisi memang ketegasan dari regulator juga perlu dikedepankan agar perusahaan-perusahaan yang memang sebenarnya dia tidak nakal, tapi karena memang mungkin model bisnisnya dia salah, itu diberikan semacam sanksi tegas atau apapun lah yang kemudian bisa membuat perusahaan itu kembali menjadi sehat gitu sih. Tentu upaya dari pembenahan yang diberikan dari regulator untuk perusahaan peer-to-peer lending ini harus kita dukung. Utamanya adalah memberikan kepastian dan juga kenyamanan gitu ya bagi pengguna peer-to-peer lending sendiri. Terima kasih sekali Mas atas waktunya. Dan tentu saja ulasan dari Fokus Bisnis ini selalu terbit di Harian Bisnis Indonesia setiap hari Senin. Dan Sobat Bisnis jangan lupa untuk berlangganan e-papernya. Sampai jumpa.